mitos kata guru mulia ya, guru mulia kan Islam ya kan, dia membongkar mitos Isra Mi'raj. Oke, yang Mi'raj itu Yesus atau Paulus? Nggak nyambung, ini bahas Islam kenapa ke hotel ya Allah. Paulus naik ke langit. Paulus naik ke langit ya Allah, ngadi-ngadi ya Allah, nggak ada data juga. Kita lihat nanti. Cek nama apaan orang dia Islam. Oke lah, aku menyimak guru mulia dulu lah. 2 Korintus 12 nomor 2, coba dibantu dibuka. Buka sendiri, jangan framing Ya. tuh. Baik. Lu yang tolol sih, siapa nih? Ya, Kristen nggak tahu Bible-nya sendiri. Ya iya, Islam kan mau masuk 2 Kristen, Korintus si Kang Cante mau masuk 2 Korintus Kristen ya. 12, ya. Selamat Udah. pagi, Kang Cante selamat rajin, pagi. Lagi Kang Cante rajin baca Bible Oten, 2. ya kan? Selamat Alhamdulillah pagi. kalau dia dapat hidayah jadi Oten, nggak capek-capek lagi. Ya kan udah ngerti kita baca Bible. dulu, kita baca dulu. 2 Korintus 12. Selamat pagi, Chan. Oh, pagi Pak. Sebentar Pak, saya baca dulu tanya Pak. Aku tahu tentang Kristen 14 abad 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, dan aku tidak tahu Tuhan yang tiba-tiba diangkat ke langit yang ketiga dari sorga. Siapa dia? Aduh, coba ditampilin dulu. Kang Cante mana ngerti Bible? Ulang generasi. Ternyata ada yang diangkat ke langit. Pertanyaan kedua, siapa Kalau yang melihat framing mah Yesus gue di juga sorga? bisa framing Al-Quran. Siapa yang melihat Gampang, Yesus terangkat ke sorga? Ya coba baca dulu di situ dibuka. Lihat mata, lihat pesawat aja susah, apalagi lihat di sorga. Mana? Silakan Pak Henjait. Tolong buka dulu Al-Hijr 6. Nggak tahu di mana. Kamu bisa baca nggak? Oke, Ayo ya. kita buka dulu Al-Hijr 6 biar yang di bawah cerdas. Silakan Bapak buka. Al-Hijr, oh yang orang gila itu ya, Muhammad gila. Silakan. Bukakan dulu lah. Itu mereka udah tahu. Anda Anda yang baca, aku yang menjawab. Jangan jadi penakut, Chan. Duh, Anda yang baca, kok Anda yang minta data? Ya baca, kalau nggak baca ke bawah dulu. Judulnya Kristen silakan tanya, tapi ditanya Chan ini jadi Iya, penakut. silakan baca. Kristen silakan tanya, bukan Kristen silakan mendikte. Punya data, bacalah datanya. Itu kan kitabnya kamu. Kok saya yang baca? Ya gitu? kau yang bawa datanya, kau yang bawakan lah. Ya udah baca aja Al-Hijr 6. Contoh, ini caranya begini. Gini, saya tanya nih kepada Kristen. Kristen, kenapa Tuhanmu tidak waras? Datanya di mana? Markus 3 nomor 21. Datang Yesus ke rumah, lalu di rumah itu tidak ada ruang untuk bahkan untuk minum, untuk makan. Loh, ini yang kita bahaskan kitabmu. Yang kita bahaskan kitabmu. Ini cara bertanya itu begitu. Markus 3 nomor 21. Jangan jadi penakut. Itu Lalu lain Yesus itu keluarganya tidak itu waras. lain Alkitab saya, Bukan, Cun. kita tidak waras dalam KBBI itu artinya gila. Kalau enggak bisa ditanya kitabnya, jangan buka Silakan tanya, komal. bawa datanya. Jangan buka komal. Kalau enggak berani ditanya kitabmu. Ya, silakan mau nanya apa? Al-Hijr 6, buka dulu biar Silakan, apa cerdas katanya? di bawah bacanya. Ya silakan Pak, ajukan apa datanya di situ. Ya buka dah sudah. Masya Allah nggak mau. Aduh, jadi penakut kita kamu ganti yang tuh. lain ya. Kita ganti yang lain ya. Jangan jadi penakut. Kristen silakan tanya, ditanya kok Ya, takut silakan betul kitab tanya. mau dibuka. Kristen silakan Al-Hijr 6 tanya, buka. bukan mendikte. Al-Hijr 6 buka. Anda buka, itu sampai 3. Al-Hijr 6 buka. Satu. Kalau jadi penakut jangan buka koma. 2. Jadi penakut kok koma 3. dibuka. Kristen silakan tanya, tapi ditanya kitabnya. Silakan, siapa yang mau nanya lagi? Kristen. Kasihan ya, Kristen nggak bisa nanya. Kalau mau nanya itu begini Bang. Kristen tolong jelaskan kepada saya kenapa Yesus disebut tidak waras lagi. Datanya di Markus 3 nomor 21. Kata kaum keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Saya data. Oh Kang Chan jawabannya ini. Saya kasih literaturnya, saya bacakan Markus 3 nomor 21. Datang Yesus ke sebuah rumah, bersesakan dengan banyak orang.
makan pun tidak bisa, minum pun tidak bisa. Lalu datang kaum keluarganya. Apa kata kaum keluarganya? Ia tidak waras lagi. Silakan. Siapa lagi yang mau nanya? Pak Deka, Muslim atau Kristen? Assalamualaikum Kancan. Oh, waalaikumsalam. Muslim, masya Allah. Ya, Yang sampaikan. turunin aja Kancan. Nggak sengaja kepencet. Oh siap, makasih Pak. Nyimak aja Can. Siap. Assalamualaikum Ya. Pak. Dukung terus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semangat. Pak Kahar, Muslim atau Kristen Pak? Pak Kahar. Pak Kahar. Pak, kalau ini di bawah dulu izin Pak Kahar ya. Assalamualaikum. Can. Datang Tutup lagi. komalmu Mas. kalau nggak berani dibuka keluar Al-Quran. Tutup komalmu ini kalau nggak berani buka Al-Quran. Yang mana? Tutup komalmu kalau Al-Quran nggak berani dibuka. Sudah Yaudah, jijikah saya kamu bukain buka lah, Al-Quran? Al-Hijr berapa tadi? Al-Hijr 6, buka. Di Al-Hijr ayat 6. Abang nih emosian aja. Naik ngerepotin ya. Biar sama-sama kita baca, ayo. Yang di Ya. bawah perlu juga di bawah itu orang tahu ayatnya. Biar sama-sama pintar kita. Orang-orang kafir berkata, Buka, dibuka. Aku ini. Orang-orang kafir berkata, wahai orang Dibuka, di bawah ndak bisa buka itu, di bawah. Nggak jelas ah. Nah, lagi sebenarnya nih. Silakan. Pak Counter Strike, Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang sampaikan Ya, Pak? ada Bang, ada. Saya cuma mempertanyakan tentang konsep penebusan dosa yang Oten laung-laungkan dan agung-agungkan ini. Karena mereka bilang dosa itu ya dari dosa waris itu ya. Lalu aku mau nanya nih, yang Yesus datang ke dunia menjadi manusia ini karena di saat disalib yang meninggal itu manusianya, jasadnya, tapi rohnya nggak metong gitu. Jadi yang ditebus ini dosa jasad manusia ataupun dosa roh manusia. Karena ya kalau jasad ya kita sebagai jasad manusia ini yang berbuat dosa, roh nggak tahu apa-apa. Jadi yang ditebus itu roh dosa jasad atau dosa manusia. Lagi satu ada kolerasinya di 1 Korintus 5 ayat 5, kenapa harus jasad ini diserahkan ke iblis lagi untuk penyucian roh? Emang kenapa itu? Apa kerja sama mereka di situ Bang ada? Oke. Masya Allah, baik. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan satu pun dalam Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia datang untuk mati di salib menebus dosa 3 hari. Yesus itu ajaran Paulus. Roma 5 nomor 12, karena dosa satu orang ada menjalar pada seluruh dunia. Dan itu bukan ajaran Paulus pada hakikat, itu ajaran pagan. Dari dulu sudah ada konsep begituan. Itu hanya dipoles saja. Kenapa? Karena Paulus belajar dari bangsa orang-orang terpelajar dari Yunani. Roma 1 nomor 14. Nah, konsep penebusan dosa dengan tumbal manusia itu dilakukan oleh selain para nabi, ajaran para nabi. Seperti mengorbankan manusia ke dewa Molok, semuanya ada. Tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak ada dosa waris ajaran Paulus, upah dosa maut ajaran Paulus, penebusan dosa dengan matinya Yesus ajaran Paulus, bukan berajarkan ajaran Yesus sama sekali. Ya, ada satu lagi Bang, ada satu lagi. Ini last ya, lepasnya turunin aku ya. Ini bukan menghujat ya. Aku masih penasaran karena Yesus yang ada di Matius berapa itu ya, yang di saat di sidang itu dia bilang gini, pada saat ini dan ketika ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Oke, itu pertama. Yang kedua, ya Lukas oke. Yang keduanya di saat Yesus bangkit di hari ketiga itu, lalu dia naik ke langit itu, dia naik ke langit itu berupa badan manusia ataupun berupa Tuhan ataupun berupa manusia, karena aku mempersoalkan ke manusianya ini
ngapain dia bawa alat kelaminnya naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapak, Bang? Ngapain itu? Apa manfaatnya di situ? Oke, lanjut. Yesus tidak pernah jadi Tuhan sekalipun, sedetik pun, tak pernah. Kata siapa? Kata Yesus. Tak pernah Yesus menjadi Tuhan sekalipun, bahkan satu detik pun tidak pernah. Kenapa? Karena kata Yesus, Tuhan itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes pasal 5 nomor 37. Yesus, sedangkan Yesus Mantap. ya, sedangkan Yesus dia dipaku kata Kristen, dicambuk kata Kristen, berdarah kata Kristen, disuruh mikul salib kata Kristen, ditangkap kata Kristen, Tuhan ditangkap, Tuhan dicambuk, Tuhan memikul salib, Tuhan dipaku, Tuhan pakai kolor. Kristen, bukan kata saya. Saya itu tidak berani mengatakan Tuhan pakai kolor. Tuhan beranak aja langit seperti runtuh. Tidak boleh, itu kata-kata yang salah terhadap Tuhan. Tapi Kristen mengatakan dia dibugili, dia disalib, dipaku, gitu, Bang. Makanya kau baca Bibel kau. Jangan seakan-akan bersih kali. Oh, lebih mengerikan lagi isinya itu. Biar saya jelasin ayat itu. Boleh. Silakan kamu live apa, Dinda Andel. Silakan. Silakan live kita PK. Kamu udah bisa PK nggak ini? Coba tengok ya. Ada followers baru 33. Atau nanti gini Dinda Andel. Nanti Dinda datang kemari jam 2 siang. Ya. Baru saya nanti bisa naikkan orang di Komal Dinda. Ya, untuk saat ini kau pegang-peganglah dulu silangmu itu ya. Abang Faruknya masih kena PL ini. Jam 2 siang nanti baru bisa Abang Faruknya itu naikkan orang ya. Kita cari yang lainnya. Siapa nih mau kita ajak diskusi nih? Si Piro live gak ya? Editor Sima, aduh lagi apa mau selainnya jangan. Tadi Nora aku tengok live dia loh. Bang Sniper, ahlan wa sahlan bangku. Ini Serep Marroha. Ditolaknya pula itu. Kita nyanyi dulu teman-teman ya. Nyanyi dulu kita. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sendal-sendal itu putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya seniman. Ukarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga bakung, seperti dua anak rusa. Au 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 au. Buah katanya, buah. Au au. Seperti anak
kekembar kijang, lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon. Dekat pintu gerbang Batrim, hidupmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, dosa kali dong. Kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosokmu seumpama pohon kurma dan buah au-au-aumu. Buah au-aumu, buah au-aumu, au-au-au-au-au. Kau udah bisa ngaji, aku guru ngaji, weh. Abangmu Bang Faruk ini guru ngaji. Aku pula kau tanya udah bisa ngaji apa enggak? Salah orang lah. Orang, Oten salah orang. Oten salah orang. Oten salah Tuhan, salah Tuhan. Kau tahu artinya atau cuma bisa baca? Abangmu ini lagi belajar nahwu sorob, Dinda. Lagi belajar abangmu ini nahwu sorob ya. Jadi jangan salah orang kau, Dinda. Kalau nggak percaya naik, silakan biar kita kaji yuk. Naik sebentar.
Panas sekali HP ini tuh. Burung manalu tubuh ala. Belum lagi apa-apa. Siapa lagi teman-teman? Usaha kau Faruk, jangan cuma berharap kau digit jual-jual agama. Apa bedanya sama Edis? Aku nggak minta loh bikin rumah apologet. Aku nggak nerapkan nomor rekening di sini di akhirnya. Edis kayak mana itu? Di awal live-nya tunjukkan norek dia. Nih, yang mau dukung bikin rumah apologet. Cocoknya perkataan itu kau sampaikan kepada si Edis Pasaribu. Bukan itu. Edis dan apologet Oten lain apa kerjanya? Bom Bom apa kerjanya? Rudiones apa kerjanya? RK apa kerjanya? Hah? Apa kerjanya? Dari ngomongin agama kami, dia dapat uang, punya mobil, punya rumah. Sementara Bang Faruk aja kerja, makanya aku bilang pola pikir kalian tuh kebalik, bukan dari kepala kalian mikir segala sesuatunya, tapi dari belakang. Bisa apa kerjanya? Bisa punya rumah apologet. RK apa kerjanya? Bisa punya rumah besar dia, punya mobil lagi, punya studio dia. Coba, Rudiones apa kerjanya? Bom Bom apa kerjanya? Tunjukkan dulu. Apa kerjanya? Ngomongin agama kami dapat duit. Ketika mau ditimpali, ya di mirroring apa yang mereka buat, kalian nangis. Nangis kalian, nangis. Jangan omongin ke apa angan-angan kami Faruk. Nangis kau gitu loh. Ya enggak aja. Kau join agama baru Edis Tarian di Pasaribu. Iya betul itu. Kau join sama Edis Tarian, herder Edis Klen. Persekutuan PH2. PH2E, Persatuan Herder Edis. Atau Partukoan Herder Edis. Begitu kaliannya. Ya kan? Ketika Edis ngomongin agama kami, kalian, Edis cerdas. Ketika dibalas, nangis. Mana tangganya? Kena PL ini toh. Tangganya lagi kau bilang, udah tahu kena PL, tangganya. Hah? Nanti sampai jam 2 siang aku gak kena PL lagi toh. Kau tidak makan ya kalau tidak jual ayat-ayat Bible. Emang laku dijual? Laku emangnya dijual? Kau tengok ya orang kerja, memang kebalik. Takut kok ya? Takut ketika dibacakan Biblemu ya? Takut? Kalau nggak takut silakan lah kita diskusi. Ya kan? Iya, siapa yang mau beli? Ya enggak aja jual. Ya maaf, cakap kok kasih gratis pun nggak mau aku bawa pulang. Nanti dibaca anakku, coba kayak mana itu? Dibaca anakku pulang nanti Amsal, dibaca anakku nanti Yeskiel, dibaca anakku nanti Kidung Agung, cemana? Salah aja kau. Oh, gak mungkin aku beli itu. Apalagi Bible isi Kama Sutra semua. Kok masih oten, Glenn? Zaman udah canggih. Kau bisa terbang ke udara dari satu kota ke kota lain dengan terbang. Malah kau percaya jalan di atas air jadi Tuhan. Kemana nakal? Otakmu untuk kok semua apa? Kau bilang Pasaribu. Coba kau berpikirlah Pasaribu. Bagaimana sosok yang tidak bisa mempertahankan celananya bisa menyelamatkanmu? Mungkin sosok yang tidak bisa mempertahankan nyawanya bisa memberikan hidup yang kekal kepadamu.
Berpikirlah kau dulu Pasar Ibu, jangan banyak bercanda lah kau, ya. Serius dulu kau mikir kau, enak di sana ya, enak. Hidupmu bebas, gak ada aturan. Pagi, siang, sore, malam, kau bermalas-malasan gak perlu ibadah. Seminggu sekali itu pun gak wajib. Kalau hujan boleh libur. Diberkatilah Bang Kamio, berkat melimpah atas dirimu Bang Gamio, diberkatilah Bang Cahaya. Berkat melimpah atas dirimu Bang Cahaya, berkat akan mengalir pada istri dan anak-anakmu. Kita pilih lagi tamunya teman-teman. Bentar ya. Aduh. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa bila si Iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Benarkah Alif sudah balik ke pesantren Abang lagi? Iya teman-teman, ini informasi ya. Alif sudah balik ke pondok Bang Faruk. Ya, kemarin dia pulang pagi, rupanya sampai di kampung halamannya dia diusir. Ya, jam 8:30 malam saya ditelepon sama dia minta dijemput. Saya kirim transportasi Grab ke rumah dia untuk menjemput dia. Dan sekarang dia kembali ke pondok kita, dibimbing langsung secara intensif oleh Ustadz Tengku Hendra. Yang kedua, hari ini Bang Faruk melakukan pengiriman untuk saudara muslim kita yang baru yang syahadat kemarin di Komal Bang Faruk, yang disyahadatkan oleh Bang Zuma. Ya, suami istri yang bersyahadat di daerah Tanah Karo. Ya, teman-teman. Nah, hari ini Bang Faruk kirim pakaian ke beliau ya, untuk hadiah lah kepada beliau. Dan kemarin juga di Komalnya Bang Yonatan Nandar, dia sudah dan di Komalku juga, dia sudah mengutarakan maksud dia butuh biaya sebesar 2 juta untuk mengurus administrasinya, KK dan juga KTP-nya. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau membantu untuk membiayai ya fasilitasnya, cair drum diberkatilah Bang Jerry Hamid. Kalau itu bangku, itu SD nggak nengok kan itu SD. Bang Jerry ya, Abang Jerry, mumpung sendirian aku di atas Bang Jerry, si SD nggak nengok si SD. Ya, jadi begitu teman-temannya. Loh, si SD sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru aja aku digib sama Bang Hamid, langsung heboh udah datang. Bang, sini Bang, sini. Nah, itu artinya di mana ada gift di situ ada aku. Paus Bang, paus. Jam 2. Jam 2 lewat. Iya, jam 2. Lama juga ya. 3 hari. Akunmu yang lain mana?
Habis di HP ini habis akunnya ada 7. Di HP Yang ini yang Bang habis. Faro yang nomor 2. Habis di sini dia, Bang Farouk di sini. Oh, temanje. Itu tokoh itu kok kualat. 2 akun ku kena sama kau kan kena juga kau kan. Kau bisa kena enggak kau bisa kena karena kau bilang anti rungkat. Udah bolak-balik kena PL aku. Mana? Sayang Siapa banget. sih? Misalkan 2 akunnya. Enggak, aku 2. Aku 2. Assalamualaikum Pak Winata, Masya Allah. Pak Winata. Itu kena 2, ya kan? Udah 4, makanya terakhir kena apanya? Kena pembatasan. Itu pun Iya biasanya aku nggak kena tepat kau kena. kalau kita kena kayak gitu, giftnya dipotong oleh 60%. Pernah itu kena itu? Enggak, aku nggak pernah. Dipotong dia, kena dia kena potong, udah kena itu. Gift kita terpotong itu 60%. Enggak, biasanya kan nggak kena di rumu. Kenapa bisa kena? Ya itulah, bagaimana mau diapain lagi? Karena sering tukar-tukar. Maksudnya tukar-tukar kau ganti-ganti akun? Tidak, kadang kau bikin anti rungkat, kadang tidak anti rungkat. Ya itu salahmu lah. Iya, nggak boleh. Ya kalau aku pakai aku nanti rungkat, aku nggak bisa PK. Oke gitu. Iya, nggak bisa di PK. Oh gitu. Tapi kalau aku pakai begini, aku tidak anti rungkat bisa PK. Oh enggak, kau bikin aja 2 HP, yang satu anti rungkat, satu enggak. Jadi pas yang kau mau PK jangan pakai anti rungkat. Ya makanya, inilah kayak aku mau PK kan, aku bikin bukan anti rungkat, tapi begitu nanti udah masuk komal, diskusi udah, nah aku pindah dia, beralih kemari, aku pakai akun anti rungkat. Tapi biasanya kalau udah kena peringatan itu kau rungkatkan, ini kenapa? Enggak, kau biarin. Kadang gara-gara tanggung narasinya kan, nanti dirungkatkan poinnya nggak dapet, poinnya itu nggak dapet. Ah terus semalam kau kenapa yang lagi mualaf? Kena benek. Kok bisa kan lagi mualaf gak ada diskusi? Itu kita tahu lah, kalau udah kondisi kayak gitu, kita itu udah di-report. Rame pun itu, tim report itu sudah datang itu, udah rame kayak gitu. Datang mereka itu, makanya cepat disyahadatkan. Bentar lagi rungkat ini, rungkat. Kita diam aja kok itu, diam aja. Iya. Dari mereka 20 orang, ditombak tahu jatuh. Padahal sayang banget loh. Padahal baru sebentar loh itu collab. Baru sebentar. Iya. Sayang Aku banget. sebenarnya semalam mau libur klien, mau nggak live klien aku semalam. Gara-gara di WA sama Bang Nathan itunya ada yang mau syahadat. Ya udahlah, live lah aku jadinya kan. Tapi aku tahu gitu loh, ini nggak akan bertahan lama, akan cepat rungkat. Makanya aku bilang cepat. Gitu loh, poinnya kita selesaikan dulu syahadatnya. Udah syahadat dia kan, pas dia syahadat kena bandnya. Udah selesai syahadat dia. Ngelek dia awal-awalnya ngelek. Awal-awalnya ngelek baru rungkat. Di klien yang Sayang ngelek, banget. dia udah jatuh. Oh iya nya. Iyalah. Di klien yang ngelek, dia aku udah jatuh dia, jatuh dia. Jadi nggak dapat aku itunya tuh buat uploadannya orang mualaf gak dapat. Sayang banget. Jadi pindah ke Room Nandar, tapi di Room Nandar udah nggak seru lagi sadatnya karena Bang Juma udah nggak ada. Dilanjutin lah sama siapa itu gak tahu. Sangat disayangkan ya. Makanya juga ini juga pelajaran buat teman-teman. Pada saat udah mulai agak-agak ini goyang, itu dikencengin tap-tap layar sama lop merah, lop oranye. Love Orange. Itu yang harus Kencengin. karena Love Orange Tapi- ini kan teman-teman Love Orange kalian jadi pendukung kami. Jadi pendukung kami maksudnya. Jadi komunitas Bang Paro. Ya, jadi komunitas. Tapi kalau kalian percaya nggak percaya boleh dites. Jadi kalau ada Kalau lewat paus, 20 orang yang daftar Love Orange. kalau lewat paus awet itu sampai malam. Serius. Serius. Boleh dites. Kalau udah terbang paus awet sampai malam. Nah, itu. Betul. Mereka dia jadi Cok tes nih, cok. tapi kan ini
ini Bang Paro lagi kena nanti jam 2 tuh Bang Paro kalau live jam 2. Jadi pas lagi seru-seru di diskusi, lempar paus, awet dia. Beneran awet. Aku aja lagi pusing gak ada air nih. Air kok nggak ada. Jadi nggak ada kalian mau lemparkan paus. Aku udah nungguin di bawah ini. Bang Paro mana tangganya? Tadi kok seru loh sama itu tadi si Maria si Tompul itu. Seru itu. Kok pancing-pancing dia emosi. Kok ulang lagi kata-katanya emosi lah dia. Kau ulangi. Padahal nggak ada di situ untuk mengulang kata-kata kan. Udah diulangi, nggak selesai. Ngamuk lah dia. Aduh, lama kali dia baca itu kan. 4 jam dia baca itu katanya. Padahal kau yang logor si Paro sengaja bikin kau emosi. Nah, dia ulangi. Astagfirullahaladzim. Seru juga tadi itu ya. Maria si Tompul. Dan tapi dia mengakui loh Tuhan itu Bapa loh. Mengakui. Melanjutkan. Apakah Yesus itu Tuhan? Nggak berani melanjutkan dia. Oke, melanjutkan yang cerita tadi yang mualaf tadi. Begitu teman-teman ya, dia butuh biaya sebesar 2 juta untuk administrasi dia. Ya. Siapa? Bagi teman-teman yang mualaf satu keluarga semalam. Oh. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ya membantu untuk administrasi KK, KTP dan yang lain-lainnya, boleh DM Bang Farouk ya teman-temannya. Karena saat ini pun Bang Farouk lagi ngurus 2 mualaf teman-teman. Si Landi sama yang Bang Farouk syahadatkan kemarin ya, dan itu biaya yang tidak sedikit teman-teman ya, biaya tidak sedikit. Kan aja lah per hari itu kita bikin sekali makan 15.000, 3 kali makan 45.000, belum lagi biaya guru pembimbingnya dan biaya-biaya yang lainnya gitu loh. Makanya semalam saya bilang ke Bang Zuma, Bang ini udah langsung minta 2.000 untuk pengurusan ininya, coba koordinasi sama Ustaz Alif suruh dia katanya di Natannya ya. Bagi teman-teman yang membantu silakan. Itu lokasinya di Brastagi ya? Iya, Kabanjai, Brastagi. Kayaknya masuk Brastagi. Soalnya pernah juga itu satu keluarga sahadat namaku. Itu yang sahadatkan itu Bang Nathan itu dia ustadz loh. Cuma dia merasa dia kayak kurang pantas untuk mensahadatkannya. Padahal dia ustadz di situ. Di situ mayoritas Kristen tempat tinggal dia. Iya. Kita aja PK, kita aja UTPK. Mau nggak dia? Administrasi nggak apa-apa Bang, tapi buat ngurus KTP kayak info semalam itu nggak masuk akal itu Bang. Ya, kenapa? Gitu lah Bang, makanya aku bilang ya. Oh dia minta duit buat ngurus KTP gitu. Iya Bang Paro. Iya. Emang ngurus KTP bayar? Ya bayar lah itu pun. Aku dulu bayar. Aku gratis. Ini yang bayar ini di mana? Yang letak bayarnya di mana? Bikin surat pindah. Nggak usah kita kaji di sini lah. Ini bukan rumah Paro, ini kami PK-nya. Aku cari hotel dulu di sini. Paro udah pernah minum kencing utah? Aku lagi ini nggak PK. Oh gitu ya. Ya lagi. Bye bye. Bye. Ya udah bye bye, salam kenal. Apa dia tahu mau diajak ini ya debat ya? Hotel itu? Iya. Ini si Tiur. Kita aja PK kan. Wah ditolak. Kenapa kalian nolak-nolak? Sayang kali ya Bang Paro kena. Coba bikin. Oh kalau kau bikin akun satu lagi nanti susah juga. Akun aja ada banyak. Semuanya kena kan?
Enggak, iya kena. Ini tinggal sisa satu-satunya akunku. Saya di Disduk Capil. Daerah mana bang? Bang apakah? Kalau Medan saya mau juga. Saya mengurus akte lahir anak saya nomor 1. Nggak bayar loh, ngurus akta juga nggak bayar. Anakku berkas-berkasnya semuanya nggak bayar. Lengkap punya anakku. Apa nggak bayar 1 juta aku diminta. Demi Allah nggak bayar nih, udah bawa nama Allah. Aku diminta 1 juta. Kok bisa kok diminta? Aku Saya udah pikir kita ke sana. Iya nih, aku kena di surat pindah. Udah surat pindahnya aku, udah dapat surat pindahku, baru ku kasih sama itunya kakaknya. Ku bikin apa namanya kakak. Udah nanti di surat pindah itu udah 2 hari aku nunggunya. Nah, akte anakku 1 hari keluar. Kalau akte udah dari lahir ya, maksudnya itu berkas anakku 1 hari, kakak 2 hari, KTP 1 hari. Makanya kok bisa bayar tempat dia ya? Di sini kok kalau nggak percaya nggak bayar sini. Nah, di sini tuh nggak boleh sistem-sistem kayak gitu. Ya kalau memang nggak bayar, bantulah kawan-kawan, bantu urus apaku. Ya sekitar Medan lah, kalau kau mau di sini kau nggak bayar sini. Nah, kau kan Medan, kau bisa pulang Medan bayar pula. Saudara kita yang mualaf tadi malam minta bantu untuk minta pindah dari kakak orang tua. Minta pindah dari kakak orang tua. Dipecahin ya. Kan syaratnya kakak. Fotokopi kakak. Udah bawa aja. Kalau ada aktenya, akte lahir anaknya bawa. Udah 2 itu aja. Tapi aku kemarin kakak doang. Surat pindah doang. Bawa surat pindah dari Jakarta, udah terurus di situ, nggak bayar sama sekali. Oh iya, kok nyuruh orang dalam kok ya? Kalau nyuruh orang dalam bayar, kok nyuruh orang kok ya, Bang Parong? Nggak bisa, aku ngurus sendiri nggak bisa. Banyak ke apanya? Apa? Cengkunek. Cengkunek. Oh iyalah, kalau bilanglah dari tadi kok nyuruh orang. Nggak kerja kita nanti 3 hari. Memang lama nungguinnya. Tunggu antri kan, nunggu panggilan. Udah itu nanti nunggu panggilan udah. Yang lebih lama nunggu KTP bisa berjam-jam. Datang kita jam 8, nama kita jam 4 kadang dipanggil. Nah itu dia yang lama. Tapi kalau itunya kalau ngurus sendiri nggak bayar. Aku ngurus sendiri. Mana nih? Nggak ada pemberkatan. Ini nyanyi Batak. Halo. Halo. Hai, salam kenal. Halo, salam kenal. Kita masih ingat sama aku itu? Enggak ingat lagi aku sama kamu. Itu apa kabar? Baik, Bang. Baik, Bang. PK kita itu? PK lah, PK, terserah. Bikin undangan juga sih. Mana ini? Dah kirim undangan. Nah, putarnya musik. Putar musik lah. Jangan putar musik lah, Dek. Jangan putar musik, sayang. Sayang, jangan putar musik. Kenapa? Biar enak kita ngobrolnya. Sana itu. Ada yang mau tanya Orang sama ini request lagunya orang ini. Ini toh yang mau tanyakan. Matius 11 nomor 25. Kerasukan kan? Kok jangan kerasukan dulu lah itu. Lagu apa ini Bang? Bilolangan boleh Bang? Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak Thank you Bang Jet, makasih dan Bangku, orang berkas pandai, laku Bang. tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Berdasarkan Kita Matius player 11 kita, 25 Bang. ini itu, siapa Pemburu Tuhan yang welcome, Bang. kata Yesus itu? Iya. Nggak didengar ya Bang Faruk. Nggak didengar sih kok Bang Faruk. Bang Milan, Bang, welcome Bang. Chapter player kita Bang. Itu ayat Bible enggak toh? Dian Dewi, welcome Bang. Ayo request lagi Bang yang mau request Bang. Malah joget-joget dia. Bang Libra, welcome Bang. Chapter player kita Bang. Joget-joget dia. Dengerin musik. Ada lagi. Kok gini orang ini ya? Dibacakan Bibelnya kok jijik ya? Kok jijik? Kan? Pakai musik dia. Bang Imus. Ntar ya, masih ada nggak rekaman aku diskusi sama dia nih di YouTube tuh ya? Kenapa kau Inang? Kenapa Saribu? Kenapa sayang? Oh kan? Malah ngapain gip-gip? Kenapa sayang? Inang, di mute sama Ito Kak. Biarin aja. Habis dia ngidupin musik. Dia ngidupin musik tuh. Aku bayar air dulu. Kasih bayar. Bang, jangan lupa di follow Bang. Nanti aku follow back. Harap sih tapi aku udah biasa sih pegang-pegang sama orang itu dari aplikasi Sabda Kitab loh. Itu baca lah. Boleh. Silakan itu. Aku nggak jijik membacanya. Alasannya nggak alasan. Ya udah baca lah kalau nggak jijik. Ini loh, kan udah dari aplikasi Sabda Kitab ini loh. Nggak ada LAI. Nggak ada aplikasi Sabda. Ini terjemahan baru. Ini loh Bang. Ini loh Bang. Sebuah ayat minimal kalau kata sebuah ayat itu jangan setengah-setengah karena setiap orang pasti akan susah untuk menerjemahkannya itu. Karena kalau kita membaca Menerjemah orang ada terjemahan. kita itu isinya pasti langsung kayak apa sih gitu. Jangan baca-baca kami minta itu semua Bang. Kami minta itu terjemahan. Ini kan udah terjemahan. Ini terjemahan. Boleh setengah ayat langsung kasihkan semua biar orang juga tahu apa isinya sampai bawah. Ya udah semua ya. Semua yang 1 itu baca ya, tunjukkan ya. Nah, 1 semua. Enggak Bang, enggak. Nah, 1 di Mukasina. Di mute-nya kita di sana itu. Iya, orang ini gitu. Kalau ditujukan Bibel ke rasukan. Ngidupin musik. Thank you Bang Imus. Ini kok kenapa? Main lagi, main apa enggak? Orang kau sosok sendiri kau. Iya, aku kan host yang nyanyi. Ada yang mau request. Ya suka-suka hati lah. Abang buat gaya abang. Aku Yang buat gaya. ngobrol lah kita. Kayak mana kita mau PK kau senang-senang sendiri, sor-sor sendiri, asik-asik sendiri. Ya nggak apa-apa. Namanya ada yang mau request. Namanya ada yang request lagi.
lagu. Macam Kayak mana ODG. lagi? Kayak ODGJ kok jadinya itu kayak ODGJ. Enggak. TikTok juga tahu. Ini host bermusik, ini host ber-PK, ini host ber-challenge. TikTok tahu, TikTok nggak tahu ODGJ. Yang kalah baca Bibel ya. Hah? Yang kalah baca Bibel. Gas. Oke, ayo. Gas. Itu ya. Ayo itu, ayo. Yang kalah baca Bibel. Gas, kata aja gas. Pak, janganlah pakai musik. Udah aku mute kok pakai musik. Ayo teman-teman menangi Bang Paro aja. Biar nanti dia ini sama Bang Paro dia. Ayo teman-teman sama Bang Paro. Menangi Bang Paronya, tap-tap layar, kencengi tap-tap layar. Kalian lemparlah paus-paus itu. Iya kan? Biar menangin Bang Paronya, menangin. Waalaikumsalam. Yo, menangin. Masih muda padahal ya. Gas Bang. Bang Imus, aku percaya padamu. Ada Aku akan musiknya. memenangkan ini. Ayo menangin Bang Paronya, menangin. Masih kecil depan dia menjilat dia loh. Bang Imus, aku percaya kepadamu, kau bisa memenangkan ini. Memang betul ini warisan Belanda. Ayo menangin Bang Paro aja menangin. Dia sama Bang Paro. Udah kalah tuh. Awas di ujung aja tuh. Sayang banget padahal ya. Masih muda, cakep ya. Tapi aku pun dulu kayak gitu nih kan. Awak pun dulu kayak gitu, masih muda, cakep, pelomor ya kan. Udah tua baru awak ini tobat ya kan. Itu pun belum tobat nasuh. Thank you Bangku. Gaskan Bang Imus. Ya mudah-mudahan lah insaf juga. Iya, Oten Betina. Ayo weh, kencengin. Menangin Bang Paronya, tetap layar sana. Kencengin Bang Paro. Aku sama Bang Paro itu beda tempat itu ya. Ini namanya PK. Jadi kencengin Bang Paronya, kencengin. Ayo, tap layar weh, tap layar. Ayo. Tap layar weh, tap layar. Kencengin tap-tapnya, kencengin. Udah kalah deh, itu udah jauh sih. Dia 15. Tapi ditepatinya enggak nanti tuh. Waalaikumsalam malam tama. Nanti giliran menang. Dia itu ada spender Ada. yang nungguin dia. Namanya si Inus tadi tuh. Oh, di ujung lah itu nanti. Oten jantan. Di ujung lah itu nanti dikenakan sama dia di ujung. Iya. Waalaikumsalam Lesti. Awas itu di ujung, awas di ujung. Aku PK sama dia keras juga dia. Kalau PK ya. Nah, hampir semua itu Oten kayak gitu. Sama Merlin, ada Oten Merlin bagus kayaknya. Menyenai sekali di Komalmu. Ujungnya itu ujungnya. Ya teman-teman. Awas di ujung. Suruh baca Bibel ya. Dia kalah kita suruh baca Bibel ya. Awas di ujung, nyanyi lah kau di situ. Marnortori. Ayo teman-teman, kencengin tap airnya. Nanti Bang Paro baru jam 2 baru normal akunnya. Ngoceh-ngoceh lah kau di situ. Ayo kencengin weh, kencengin. Jazakumullah khair. Kalian kalau mau kasih koneksi atau mawar ke Bang Paro aja. Tapi kalau ngasih paus ke aku ya. Ya.
Baparunya ke no koneksi, topi, mawar, kasih Baparu. Tapi kalau paus, aku jago. Ya. Ah, detik. Kayaknya nggak sanggup dia. Spendernya nggak sanggup itu ngalahin 687. Jam ujungnya teman-teman. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo menang Baparunya. Ya kabur dia. Ya kabur. Tahu dia kalah, dia kabur. Tahu dia kalah, kabur. Memang lah ya. Oh, licik seperti ular. Apa tuh? Apalagi ular bludak lah pokoknya. Kurang asem, Glenn. Iya tuh. Oh, udah tahu dia mau kalah, kabur dia. Baluap, Glenn. Nih. Waalaikumsalam Maang. Padahal lagi seru banget itu ya. Astagfirullahaladzim. Padahal masih kecil ya. Ininya itu licik banget. Padahal masih kecil, masih muda. Paling umur belasan itu. Umur 18, 19 lah. Enggak lah, udah tua itu. Masa sih? Ya, iya umur 20-an udah itu. Oh, berarti cuman imut-imut. Imut-imut babi gitu. Dia pakai efek. Oh, pakai efek. Aku pakai efek kelihatan juganya tuanya. Apa dia kayak gitu? Iya udah tua itu, bukan anak-anak lagi. Udah tua. Dia udah Nah, Bang. Makanya rata-rata kan ya cewek-cewek kayak gitu yang muncul di TikTok ini, itu cewek-cewek yang udah pro tuh dari dunia nyata. Capek di dunia nyata kan itu laki-laki turun dia ke TikTok ini. Waalaikumsalam Bapak Uji. Mendapatkan cuan dia jadi wanita yang pro. Berarti picik banget ya. Iya, kupas dulu HP ku nih, bisa live nanti jam 2 ya. Iya, iya, siap. Baru bisa aku live jam 2 nanti. Ya. Siap. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Sebelumnya mau harus ucapkan syukran dan jazakallahu barakallahu dengan doa tahun majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, jam saja jangan leptik di beta lain. Perkara cinta beta cinta, mau sayang paling sayang, masih mau bikin apa? Percuma. Sedih ya Bang.